sekarang kita masuk ke topik utama kita nih, Mas Angga, yaitu pelarangan ekspor CPO gitu ya. Walaupun beberapa hari ini kebijakannya berubah nih atau ada apa adjustment gitu ya. Nah, seperti yang diketahui industri CPO ini cukup menarik, mulai dari buahnya gitu ya, eh, apa namanya bijinya sampai tempurungnya itu memiliki nilai tambah gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai nih kira-kira gambaran sektor CPO di pasar modal kita itu seperti apa sih? Siapa perusahaan dengan kapitalisasi tertinggi dan bagaimana nih situasinya? Silakan, Mas Anda. Ya, oke. Untuk teman-teman yang baru masuk ke saham, seperti biasa di indeks kita itu kita ibaratkan seperti pasar tradisional mungkin ya Pak Ali ya. Di pasar tradisional kan ketika teman-teman masuk ke gedungnya ada yang namanya sektor barang-barang misalnya jualan daging ya atau ada juga yang jualan baju ya teman-teman. Lalu ada juga yang jualan kebutuhan rumah tangga atau ada yang jualan sayur juga. Nah, setiap sektor itu kan jualannya beda-beda ya. Dan ketika teman-teman masuk ke sektor misalnya daging, ada yang jualan daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan sebagainya. Nah, sama seperti pasar modal kita, indeks harga saham gabungan kita, itu ada sektor-sektornya juga ya teman-teman ya. Ada sektor yang jualan energi, atau jualan finance ya, jualan saham-saham sektor perbankan. Nah, kalau sektor CPO ini masuk ke sektor yang namanya non-cyclical. Ya, artinya sektor ini tidak terpengaruh dengan siklus ekonomi. Karena dia menjualnya apa? Dia menjualnya adalah crude palm oil atau barang konsumen yang tergolong primer, Pak. Ya. Salah satunya apa produk turunannya? Yaitu minyak goreng. Ya. Nah, di sektor CPO ini ada beberapa perusahaan yang notabene size-nya cukup besar ya. Sinarmas Agro yang pertama, ada Sinarmas Agro atau kode tikernya SMAR, SMAR. Ini punya grup Sinarmas. Pendapatannya itu di kisaran 40-an triliun di tahun 2020. Lalu ada Astra Agro Lestari, ya, grup Astra dengan pendapatan hampir menyentuh 20 triliun 2020. Lalu yang ketiga ada Salim Ivo Mas Pratama, SIM, SIMP. Ini milik grup Salim ya, milik grup Salim dengan laba 4,14 triliun ya di tahun 2020. Lalu ada Dharma Satria Nugraha atau DSNG. Ini tergolong mungkin bisa dibilang second liner-nya ya. Setelah kita lihat tadi big cap-nya, ini bisa ke yang kapitalisasi lebih kecil. Dharma Satria Nugraha dengan pendapatan 6,7 triliun. Dan terakhir London Sumatra Plantation yang mana LSIP ini merupakan bisa dibilang anak perusahaan dari SIMP sendiri ya. Jadi masih afiliasi dengan laba 3,5 triliun. Nah, 5 perusahaan ini merupakan perusahaan yang merajai bursa kita di subsektor crude palm oil atau perkebunan ya lebih tepatnya. Dan sektor ini sekarang lagi seksi banget Pak Aldi ya. Karena secara sektoral kalau kita lihat ke sektor komoditas, kita itu harus lihat ke underlying-nya ya Pak. Yang dijual apaan nih? Kan nggak mungkin dong kita lihat sektor komoditas yang dilihat harga bahan bakunya batu bara gitu, nggak nyambung ya. Kita mesti lihat ke sektor komoditasnya sendiri. Nah, harga CPO sendiri ini udah menyentuh harga yang bisa dibilang level tertinggi terus-terusan. Ya, harga batu baranya udah menyentuh level all time high terus, tembus terus dan nggak kelar-kelar ini kenaikannya ya. Karena kondisi ekonomi memang belum kondusif, supply demand-nya belum stabil, Pak Aldi. Seperti itu. Nah, tapi tadi kita nanti lebih jauh lagi ya. Cuma tadi 5 perusahaan terbesar yang teman-teman mungkin sering lihat ya untuk harga sahamnya. Tapi memang kalau boleh dibilang yang paling liquid itu cuma beberapa, yaitu Astra Agro Lestari, SIMP, DSNG, dan juga LSIP. Kalau untuk SMAR sendiri, itu kurang liquid secara harga ya. Seperti itu, Pak. Baik, jadi 5 besar emiten CPO ya, ada SMAR, ada ALI, ada SIMP, ada DSNG dan LSIP ya. Ini merupakan pemain besar nih. Tapi untuk yang saham-saham paling liquidnya
ada Ali, ada SEP dan LSIP dan DSNG ya. Jadi nggak semua perusahaan yang besar-besar itu apa liquid gitu. Tapi kalau kita lihat tadi dari sisi pendapatannya ini besar sekali nih laba Ya. yang dihasilkan dari bisnis CPO ini dan cukup seksi gitu ya. Nah, kemudian dari mana sih keuntungan terbesar gitu ya, atau misalnya prospek bisnis nih, pendapatan tadi triliun itu sebenarnya sumbernya dari mana sih, kemana pangsa pasarnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak Mas Angga. Ya. Untuk pangsa pasar secara outlook global ya, kita bicara mengenai global dulu ya. Secara global, sawit ini kan pastinya tumbuh di negara-negara yang memang banyak banyak lahannya ya. Karena untuk membuka lahan sawit berhektar-hektar dia butuh untuk istilahnya menebang banyak lahan-lahan hijau dulu. Makanya pemerintah udah melarang pembukaan lahan hijau untuk sawit lagi kan. Karena apa? Karena lama-lama habis, Pak. Apalagi sawit ini terkenal boros air ya. Jadi dia kering banget, jadi dia harus mengkonsumsi banyak air. Nah, yang punya banyak lahan ya salah satunya itu Indonesia, salah duanya itu adalah Malaysia. Ya, menurut data terakhir dari 2020 yang kita kumpulin ya, untuk produsen terbesar itu di tahun 2020, Indonesia itu mencapai 63% dari produksi global, lalu Malaysia itu 28% dari produksi global. Sisanya Thailand, Kolombia, dan Nigeria itu kecil ya, di bawah 10%. Jadi memang mayoritas kendali harganya itu berasal dari Indonesia dan juga produsen kedua terbesar dari Malaysia. Sedangkan untuk eksportir, ya kalau tadi kita bicara produksi, eksportir terbesar itu masih di Indonesia 60% dan Malaysia di 35%. Ya, jadi udah kelihatan nih, yang bermain ya udah dua negara ini aja ya Pak. Kalau ada kebijakan, makanya sangat terdampak terhadap harga nasional. Nah, kalau kita ngomongin harga, kenapa sampai sampai kemarin harga sangat fluktuatif bahkan menyentuh all time high ya untuk harga CPO sendiri. Ternyata Rusia dan Ukraina balik lagi ke dampak perang. Rusia ini merupakan salah satu produsen biji bunga matahari ya untuk bahan baku minyak sawit di daerah Eropa dan sebagainya. Itu dia terbesar ya. Rusia itu pangsa pasarnya 27% produksi biji bunga mataharinya, dan negara tetangganya Ukraina itu 31,5%. Jadi alhasil dua-duanya kalau digabung udah mencapai hampir 60%. Nah, problemnya sekarang dua-duanya perang nih. Dua-duanya perang. Jadilah supply dari sisi biji bunga matahari untuk kebutuhan minyak sayur di sana itu berkurang drastis. Orang-orang beralih lah dari biji bunga matahari, pindahlah ke minyak kelapa sawit alhasil. Jadilah kebutuhan CPO tinggi, nah kita ketiban rezekinya lagi-lagi. Selain komoditas batu bara, nikel, dan mineral lainnya yang juga kita diuntungkan ya. Gitu. Dan kelapa sawit sendiri memiliki 35% market share vegetable oil di dunia. Jadi cukup besar ya sepertiganya. Ya. Nah, untuk konsumennya sendiri paling besar itu pertama masih Indonesia 37%, lalu ada India. Nah, umumnya kita melihatnya ke India ya, ke India dan juga China pastinya. India sendiri dia mungkin sama kayak kita nih Pak, apa-apa digoreng gitu, apa-apa deep fried. Jadi kebutuhan minyak gorengnya sangat tinggi ya. Makanya ketika ekonomi India recovery, biasanya kita melihat, oh kalau dia recovery, kebutuhan CPO atau minyak sawit biasanya akan meningkat juga tuh, langsung secara tidak langsung. Secara tidak lama itu akan pulih juga langsung untuk permintaan kelapa sawit. Di China pun seperti itu, karena di hari raya Imlek juga terutama biasanya mereka membutuhkan minyak sawit yang sangat besar, gitu ya. Jadi konsumsinya memang sangat besar di bagian-bagian negara Asia terutama. Nah, tadi udah dijelaskan harga sawit naik tinggi dan pangsa pasarnya produsennya Indonesia sangat tinggi ya. Untuk produksi kita, nah produksi kita sendiri dengan adanya perusahaan-perusahaan besar tadi ya, kenapa kok yang produksi punya pabrikan gede rata-rata perusahaan besar gitu? Karena perusahaan besar ini yang mampu injek dana besar untuk bikin pabrik ya.
dari pengolahan kelapa sawit yang dari pohon, dari mereka sampai punya kebunnya, sampai mereka produksi jadi minyak goreng. Kita tahu produknya Vilma, eh, Rose Brand, ya, terus Bimoli dan lain-lain. Nah, cuma mereka yang punya modal cukup kuat gitu. Kalau di breakdown dari segi apa pendapatannya ya dari perusahaan-perusahaan ini, kenapa mereka bisa menghasilkan pendapatan sangat besar ya? Mereka itu banyak tentunya pasti jual minyak sawit mentah dan juga turunannya. Minyak sawit mentah dan juga turunannya. Yang baru aja simpang siur nih. Ekspornya yang dilarang sebetulnya apanya sih? Ya, ekspornya awalnya kita pikir ekspor sepenuhnya untuk CPO-nya. Tapi memang pada saat itu belum ada official dari pemerintah yang bilang kalau yang diekspor itu semuanya gitu. Media udah angkat, semua panik kan. Saham kelapa sawit langsung turun ARB, Ali, LSIP, dan lain-lain. Tapi ternyata pas direvisi kemarin, CPO itu yang di-ban untuk ekspornya itu hanya yang turunannya ya. Lebih spesifiknya itu yang terkait dengan RBD atau Refined Bleached Deodorized Palm Oil. Nah, RBD ini apa? Ya, RBD ini adalah produk yang sudah dimurnikan dari CPO. Jadi CPO itu kan bentuknya warnanya mentah banget ya, minyak sawit mentah. Warnanya kuning, terus pekat, udah gitu baunya nggak enak kali. Nah, jadi dulu udah dicoba nih, minyak goreng pakainya CPO mentah, zaman dulu. Tapi ternyata nggak laku, karena nggak ada yang mau beli, nggak menarik. Dari warna nggak menarik, dari bau juga malesin gitu pas masak baunya begitu. Jadi banyak yang nggak laku. Alhasil diciptakanlah yang namanya RBD. Jadi ya udah dimurnikan dulu, disaring dulu entah gimana caranya, dan baunya dan kotoran-kotorannya dihilangkan. Hasilnya adalah minyak sawit yang lebih pekat, yang lebih padat ya setelah cairannya dihilangkan, dan juga ini menjadi biang nih buat bikin minyak sayur yang ada di masyarakat. Jadi yang di-ban itu adalah yang setengah jadinya, yang RBD-nya. Sedangkan yang CPO mentahnya itu dikeluarkan, diperbolehkan untuk diekspor. Nah, kenapa nggak bisa sepenuhnya dilarang untuk diekspor ya? Ini kita lari ke ekspor-impor paling. Ekspor-impor sendiri dari Indonesia sendiri, dari 100%-nya, non-migas, terutama perkebunan, non-migas itu menyumbang 94,70%. Jadi minyak dan gas itu hanya di kisaran 5% menyumbang porsi ekspor kita. Non-migas sendiri ini terutama di industri pengolahan ya, yang sebesar 72%-nya dari 90%-an tadi. Industri pengolahan salah satunya ya terkait CPO. Jadi walaupun CPO itu tadi udah berbentuk cairan, itu masuknya ke pengolahan, udah bukan bahan mentah lagi. Jadi ini terlalu gede buat pemerintah kalau dilarang sepenuhnya. Takutnya bisa anjlok dari sisi ekspor kita. Karena 95% hampir itu porsi ekspor kita. Seperti itu. Jadi kalau kita obrolin lagi ke emitennya, dia kelapa sawitnya sendiri pendapatannya dari mana? Ya semua, mereka mencakup semua. Karena size-nya besar, mereka mencakup produk dari hulu maupun hilirnya. Pak Aldi. Itu kurang lebihnya. Baik, luar biasa ya. Jadi sektor CPO ini kelapa sawit itu banyak sekali produk turunannya ya, dan bahkan dipakai di semua industri. Saya kemarin lihat ya, mulai dari kosmetik, mulai dari makanan gitu, mulai dari berbagai ya, sebagai pelarut, sebagai bahan kimia dan sebagainya. Jadi banyak sekali produknya. Nah, kemudian yang dilarang untuk diekspor cuma satu bagiannya aja ya, yaitu RDB crude oil gitu ya, palm oil ya, atau bahan baku minyak goreng ya. Jadi kalau dilarang semua itu otomatis akan membahayakan pendapatan ekspor kita nih gitu. Betul. Ya. Nah selanjutnya nih Mas Angga, kenapa sih dilarang Mas? Ini kronologinya seperti apa nih ya? Padahal kan prospeknya sangat menguntungkan nih CPO ini. Mungkin kita bisa mulai nih kronologi gitu. Silakan Pak Mas Angga. Ya, oke, suara saya jelas ya Pak Aldi ya? Masih ya? Jelas, masih terdengar. Masih terdengar. Sip. Oke, kronologinya nih ya. Ini kronologinya kenapa kok bisa RDB ini
dilarang-larang ya, RBD ini dilarang oleh pemerintah. Sesimpel kita ini produsen minyak sawit, tapi kekurangan minyak goreng, Pak. Gitu. Jadi kenapa bisa gitu ya? Kita itu produksi besar gitu, tapi kita kekurangan. Padahal kita konsumsi cuma 35% dari produksi kita. Seharusnya cukup banget dong. Nah, ini ada indikasi dari penimbunan yang dilakukan. Makanya kemarin sempat ada tertangkapnya kasus, tertangkapnya salah satu instansi anggota pemerintahan karena terkait dengan permainan di sisi DMO dan DPO kemarin. Karena apa? Ternyata karena dilihat nih harga sawit secara global meningkat, bahkan udah di level all time high. Harga sawit sendiri ya, kalau di trading economics, Malaysian ringgit per tonnya itu dari dulu itu mungkin di kisaran harga 3 ribuan, paling tinggi 4 ribuan per ton. Sekarang udah nyampe 6.200 per ton. Jadi udah naik 50%. Bahkan ini melebihi tingkat keparahan di tahun 2009-2010 ketika komoditi boom. Jadi udah sangat tinggi ya. Nah, dengan harga yang tinggi gini, otomatis mungkin dari sisi bisnis melihat ya udah mumpung tinggi, kita jual aja Pak ke luar ya. Kita ekspor sebanyak-banyaknya. Karena kita bisa dapat profit yang ini tumpah-tumpah Pak. Ya, kalau bahasa sekarang sekoper-koper gitu profitnya. Jadi dengan diekspornya itu udah nggak ketahan, terlalu banyak yang diekspor. Hasilnya bahan baku tadi terkait CPO, terkait RBD tadi mengalami kekurangan di Indonesia sendiri. Alhasil minyak goreng menjadi langka di Indonesia. Minyak goreng terhitung langka. Nah, problemnya adalah masyarakat Indonesia ini kan nggak bisa direbus ya. Kebanyakan sukanya makannya itu digoreng ya Pak ya. Jadi gimana kita nggak bisa mengurangi konsumsi di dalam negeri. Apalagi pas banget dengan momentum ekonomi dibuka lagi seiring penurunan kasus COVID. Masyarakat semua konsumsi, ayam goreng aja kita bisa tahu konsumsinya sehari udah berapa banyak di seluruh Indonesia. Belum gorengan seperti itu. Nah, ini membutuhkan minyak goreng yang sangat banyak. Hasil turun makanya suplai minyak goreng, makanya minyak gorengnya jadi langka. Udah ditangkal waktu itu dengan DMO dan DPO, tapi nggak teratasi juga kelangkaan minyak goreng. Tetap dari sebelumnya mungkin di kisaran belasan sampai 20 ribuan ya untuk satu plastik minyak goreng, sekarang mencapai angka 40 ribuan kan kemarin itu kan, 2 kali lipat. Itu kan sangat menyakitkan buat masyarakat yang terutama menengah ke bawah Pak. Nah, dengan adanya kenaikan yang terlalu gila ini, makanya pemerintah memutuskan, udahlah DMO DPO nggak efektif, larangan ekspor seperti yang dilakukan ke batu bara di bulan Januari 2022. Sehingga dengan terjadinya ekspor, mau nggak mau produsen-produsen RBD ini harus mengisi yang di domestik aja. Jadi mereka nggak boleh sepenuhnya diekspor. Dengan mengisi yang di Indonesia, hopefully beberapa bulan ke depan udah banyak nih bahan baku untuk bikin minyak goreng, Pak. Jadi dengan banyaknya bahan baku, minyak goreng nanti banyak, hasilnya harga di domestik sendiri bisa ditekan, menurun. Ya. Tapi sekarang problemnya adalah di luar lagi menjerit-jerit, ada perang. Banyak butuh substitusi minyak canola, minyak biji bunga matahari, dan soybean oil, juga banyak yang nyari substitusi ke minyak kelapa sawit. Sebenarnya pedang bermata dua ya. Di domestik harganya turun, tapi secara global ada kemungkinan jadi rally naik terus secara global. Tapi ini jangka panjangnya malah nguntungin kita lagi, Pak. Kalau nanti setelah kita selesai pelarangan ekspor domestik, harganya udah tinggi lagi, kita balik lagi. Jadi bisa jual lagi dengan harga yang lebih tinggi lagi, gitu. Jadi kronologinya seperti itu, diharapkan bisa mengurangi harga eceran untuk minyak yang ada di Indonesia sendiri ya. Baik, terima kasih. Jadi memang minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok gitu ya, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pemerintah punya kewajiban nih untuk menjaga kestabilan harga bahan baku tersebut ya, bahan pokok tersebut. Nah, oleh sebab itu pelarangan ini dibuat untuk
membuat ya, menstabilkan harga minyak goreng. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita elaborasi nih, dampak pelarangan ekspor ini sebenarnya bagaimana ke depannya untuk perusahaan di sektor CPO? Silakan, Mas Angga. Ya, Apakah jadi untuk ancaman atau jadi tantangan ya, apa jadi peluang gitu ya? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Silakan. ya oke. Ya, sebelum itu mungkin saya nyapa teman saya dulu nih Pak dari Pot Pusat juga ikutan nonton ya Pak ya. Ada teman-teman saya dari rekan Ipot Pusat mungkin pengen tahu update mengenai industri CPO juga nih Pak. Dan semoga teman-teman di sini dapat insight-nya ya. Lalu untuk dampaknya sendiri terkait larangan ekspor ini terhadap perusahaan-perusahaan besar terutama ya. Eh, dari riset kita pun kita udah lihat ya kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Sebentar, oke. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini kan beroperasi di ya untuk geografisnya kita cari tahu dulu nih. Untuk geografisnya sendiri dari beberapa perusahaan besar ini mereka memang segmen geografisnya kemana aja. Kan kalau di laporan keuangan semua kelihatan ya. Segmen geografis dicari kelihatan apakah dia produksinya atau perkebunannya ada di mana aja, itu semua kelihatan. Sejauh ini kan yang banyak itu di Pulau Sumatera dan juga di Kalimantan ya. Di Riau ada 363 perusahaan, total di Sumatera kurang lebih 600-an perusahaan ya. Dan untuk di Kalimantan sendiri kurang lebih mungkin sekitar 800-an perusahaan gitu. Nah, mereka ini produksinya di situ, tapi pangsa pasarnya kemana? Itu yang perlu kita bedah lebih lanjut kan. Nah, uniknya lagi nih, faktanya ternyata perkebunan besar sendiri itu ada komposisinya. Ada yang negara dan ada yang swasta, Pak Ali. Kalau negara ya kita udah nggak perlu khawatir. Pasti mereka dahulukan yang kepentingan domestik terlebih dahulu. Nggak berdampak, mungkin nggak berdampak signifikan terhadap larangan ekspor ini. Tapi yang perkebunan besar swasta ini ternyata jauh lebih banyak. Perkebunan besar negara itu 163 kebun, Pak Ali. Perkebunan swasta ini ada 2.348 kebun. Jadi dibayangin timpangnya seperti apa ya, Pak Ali. Rata-rata semuanya swasta. Makanya alasan kita yang tadi, kenapa mereka maunya ekspor aja ya, udah pasti dari segi profit oriented ya. Karena mereka nyari dari segi profit. Nah, ini kenapa sekarang kita lihat dampaknya ya. Kita lihat dampaknya dari segi larangan ekspor ini. Contohnya, kita ambil 3. Dari LSIP, London Sumatra Plantation, yang mana merupakan anak dari Salim Infomas pertama, itu dia rata-rata penjualannya sebagian besar adalah ke domestik Bali. Jadi LSIP sendiri menjual 4,4 triliun ke pasar Indonesia di tahun 2021, dan negara-negara asing hanya sebesar 117 miliar. Jadi kontribusinya untuk Indonesia sendiri sangat besar dan mayoritas ke Indonesia. Mungkin untuk anak perusahaannya dan juga untuk perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan. Tapi satu yang perlu kita lihat, ya udah LSIP berarti rata-rata domestik. Jadi terdampaklah dia dengan larangan ekspor ini. Otomatis dampaknya tidak begitu signifikan ya untuk LSIP. Tidak begitu signifikan untuk LSIP. Ini kita belum ngomongin ke harga ya, baru ngomongin ke dampak larangan ekspor. Ya, selain itu yang kedua ada Dharma Satria Nugraha, yaitu DSNG ya. DSNG sendiri juga mayoritas itu untuk Indonesia, setengahnya, 50%-nya untuk Indonesia, 104 miliar untuk Indonesia. Sisanya sebagian kecil untuk pasar luar negeri gitu. Nah, sedangkan untuk Astra Agro Lestari, untuk Astra Agro Lestari sendiri itu 50% volume produksinya ditargetkan untuk market luar negeri. Untuk ekspor market. Ya. Jadi dari 3 ini kemungkinan udah terlihat nih dampaknya yang paling signifikan ke siapa. Ya. Walaupun mungkin sepenuhnya dari 100% CPO atau minyak sawit yang belum diolah tadi berapa persennya, tapi RBD-nya berapa persennya, itu kita kan nggak bisa tahu persisnya ya seperti apa.
Harus dari tim research institusi kita yang menjelaskan. Jadi secara garis besarnya dulu aja kita dapat seperti itu. Nah, untuk dampaknya sendiri dari pelarangan ekspor sendiri itu dari perubahan harga jual rata-rata 10%. Kalau misalnya nanti larangan ekspor efektif kan di 28 April, otomatis kan menekan harga jual domestik kan. Harga jual di domestik menjadi turun nih. Nah, setiap 10% rata-rata harga yang berubah, itu menjadi berdampak ke laba bersih yang ada di masing-masing perusahaan, sebesar kalau Ali dampaknya 20%, kalau Dharma Satria dampaknya 35%, London Sumatera dampaknya 45%. Iya, terputus sepertinya suaranya. Ya, oke. Oke, silakan sambung kembali. Ya, memang Pak, secara volume penjualan mungkin nggak ada perubahan nih, terutama untuk LSIP dan juga Dharma Satria. Hanya ada volume penjualan dari Astra Agrolestari. Tapi yang problem adalah dampaknya terhadap kinerja keuangan. Dengan adanya supply di domestik, otomatis kan nanti harga rata-rata akan menurun. Nah, dampak paling besarnya ini ke London Sumatera Plantation. Jika ada penurunan 10%, dampaknya terhadap laba bersih itu menurun juga 45% ya, dari laba bersih yang ada. Dan yang paling defensif adalah Ali, dampaknya hanya 20%. Seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan dari segi saham, LSIP, DSNG, dan juga Ali ini paling defensif dibandingkan yang lain. Pergerakannya cenderung sideways, tidak downtrend. Sedangkan untuk LSIP, sideways juga tapi besar, untuk potensi penurunannya, swingnya jauh lebih besar ya. Sedangkan untuk DSNG malah mengalami downtrend secara jangka pendek. Seperti itu. Tapi secara overall, ini kan kebijakannya hanya bersifat temporer. Pastinya pemerintah juga masih mau menaikkan cadangan devisa kita dengan menambah nilai ekspor, yang mayoritas berasal dari pengolahan kelapa sawit tadi. Jadi otomatis kedepannya menurut kita outlook-nya masih akan positif untuk sawit ini, dengan melihat harga secara global yang juga masih berada di teritori all time high ya. Apalagi perang ini juga belum selesai dalam waktu dekat kemungkinannya. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Jadi secara gambaran umum outlook-nya masih positif gitu ya, Mas Angga ya. Tapi di sisi lain ada beberapa emiten yang terkena dampak nih, yaitu kalau misalnya porsi ekspornya lebih tinggi ya, dan ada porsi impornya yang lebih besar. Kalau konsumsi domestik yang lebih besar ini cenderung lebih stabil, seperti Ali ya, yang 20% nih eksposurnya. Sedangkan yang paling tinggi eksposurnya itu di LSIP yang 45% ya. Baik, terima kasih Mas Angga atas penjelasannya ya. Jadi kita bisa menangkap nih kira-kira bagaimana sih gambaran atau prospek ya sektor CPO di Indonesia. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya bisa silahkan masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A ya, agar bisa dibahas bersama nih oleh narasumber kita. Silakan. Nah ini jadi pertanyaan dari Muhammad Mohan dari kolom chat. Bagaimana tanggapan terhadap pasca larangan ekspor, namun harga sawit belum menurun, ya? Nah, bagaimana prospeknya? Tadi mungkin udah diperjelas ya, prospeknya masih baik, tapi ini harga CPO-nya masih belum turun nih. Kira-kira seperti apa sih dampaknya? Silakan Mas Andi. Ya, harga CPO ini kita lihatnya mengacunya kemana dulu ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau mengacunya secara global, otomatis masih mengalami peningkatan pasti. Apalagi kalau Indonesia sebagai produsen 60% pangsa pasar dunia, pastinya akan sangat terdampak dengan adanya larangan ekspor ini. Makanya harga secara globalnya juga akan mengalami kenaikan ya. Di hari ini pun CPO itu mengalami kenaikan juga ya setelah kemarin sempat melemah. Nah, selain itu juga ada sentimen dari China juga kan. Dari China ini baru aja People Bank of China atau Central Bank dari China sendiri memberitahu nih, dia bersama pemerintah akan komit untuk membantu pemulihan ekonomi di sana. Sekarang kan lagi terdampak COVID banget ya, lagi lockdown. Lockdownnya juga cukup ketat kalau di sana ya. Kalau di kita lockdown mungkin masih bisa keluar-keluar main. Kalau di sana lockdown
udah benar-benar di rumah, dikasih makanan, nggak boleh keluar. Kalau keluar, dihukum di sana. Lebih ketat. Nah, pemerintah sana untuk menanggulangi perlambatan ekonomi, mereka mau kasih stimulus lagi. Stimulus berupa uang tunai pastinya. Nah, stimulus ini nantinya kan menambah uang beredar, konsumsi menjadi meningkat. Otomatis konsumsi meningkat, konsumsi minyak juga yang salah satunya komponen konsumsi pastinya akan meningkat juga. Nah, makanya ini CPO masih dalam tren penguatan. Gitu. Jadi, kalau di dalam negeri mungkin harga ecerannya yang kita lihat ya, jangan ke harga CPO secara globalnya. Harga di dalam negeri kita perhatikan nih, harga minyak gorengnya mungkin ibu-ibu rumah tangga terutama sebelumnya kan 40 ribuan. Kayaknya saya udah lihat turun ya, kayaknya di Alfamart atau Indomaret udah mulai turun gitu ke angka 20 ribuan kalau nggak salah. Seperti itu. Apalagi petani ya, petani udah mulai meringis kemarin itu ya, karena penurunannya cukup jauh dari sebelumnya, kalau nggak salah di angka 300 ribu atau 3.000 ringgit ya hitungannya, itu menjadi sekitar 700-an ya. Jadi cukup jauh. Mereka udah meringis. Tapi ternyata kan rebound lagi kembali setelah penjelasan dari pemerintah. Baik, jadi kira-kira seperti itu ya. Kita harus melihat pasar internasional atau pasar domestik gitu, share market share-nya. Baik, terima kasih Mas Angga. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom Q&A. Silakan, saya akan pilihkan beberapa pertanyaan yang kira-kira cukup ini ya, representatif gitu untuk topik kita hari ini. Ini pertanyaan dari Yusuf, Kabupaten Lamongan. Mas Angga mohon pencerahan emiten paling liquid, ALI atau LSIP ya, atau ada company lain ya. Nah, yang paling liquid nih emiten di CPO. Silakan, Mas Angga. Emiten yang paling liquid. Oke, untuk definisi likuiditas sendiri kan biasanya mengacunya ke mana? Kita lihat dulu ke transaksi hariannya nih Pak Yusuf. Transaksi hariannya secara value berapa nih sehari putaran uangnya di situ ya. Yang lebih bagus sih sebetulnya kita lihat yang memang perputarannya di atas puluhan miliar. Jangan yang di bawah 10 miliar. Atau bahkan bisa ratusan miliar lebih bagus seperti BRI, yaitu 300 miliar. Tapi kalau sawit di kisarannya mungkin di bawah 100 miliar. Nah, kalau yang di bawah 10 miliar itu udah pasti nggak liquid biasanya ya. Mungkin dengan 1 miliar aja bisa naikin suatu saham. Nah, kalau ALI, LSIP, dan contohnya kita ambil yang lain, SIMP ya. SIMP ini sekitar 1 miliar aja, jadi tergolong kurang liquid. Kurang liquid artinya bagus nggak? Bagus untuk orang tertentu aja. Orang tertentu stylenya mungkin scalping, dia cari saham yang nggak liquid, biar ketika naik tinggi, ketika turun dia udah jual duluan gitu. Tapi kalau Bapak profil resikonya rendah, baiknya mencari yang blue chip-nya di saham CPO, yaitu LSIP dan ALI. Kalau ALI hari ini transaksi 21,7 miliar, LSIP hari ini transaksi 18,6 miliar. Jadi sama-sama hampir 20 miliar ya. Dan untuk ALI sendiri, nah komponen kedua nih yang kita lihat. Kita lihat yaitu ke bid offer-nya. Bid offer-nya seperti apa? Bolong-bolong nggak? Ya, bid offer itu kan kayak catatannya ya, order book-nya. Ada yang mau beli di harga berapa aja, lalu yang mau jual di harga berapa aja ya. Kalau Bapak bandingkan, ALI dan LSIP kan ini lebih berbeda ya. LSIP di bidnya rata di ribuan semua ya, 8.000, 7.000, 3.000. Sedangkan di offernya juga demikian. Sedangkan untuk ALI, karena fraksi harganya lebih besar, bid offernya cenderung lebih bolong-bolong. Ada yang hanya 6, ada yang harganya 60-an, ada yang 1.000-an. Jadi harganya artinya apa? Akan lebih mudah lompat-lompat. 12.900 tiba-tiba bisa ke 13.000. Melompati beberapa fraksi harga. Jadi kalau memang nyari yang lebih stabil harganya, kalau menurut saya cari aja ke LSIP, London Sumatra Plantation ya. Ini lebih menarik atau lebih stabil untuk ditradingkan, apalagi yang baru belajar atau Pak Yusuf yang memang profil resikonya mungkin lebih rendah, tapi kalau mau lebih agresif ya bisa ke ALI. Seperti itu.